Pernahkah kamu merasa hubunganmu baik-baik saja, lalu tiba-tiba menghadapi kenyataan pahit tentang perselingkuhan? Ini adalah pembahasan yang berat, tapi kita akan membongkarnya dengan kejujuran dan keseimbangan, untuk menemukan bukan hanya penyebab, tapi juga jalan keluarnya. Halo, selamat datang kembali di channel ini. Topik kita hari ini sensitif tapi sangat penting. Kita akan bicara tentang penyebab di balik perselingkuhan dalam pernikahan, khususnya dari sisi istri. Ini bukan untuk menyalahkan tapi untuk memahami, karena pemahaman adalah langkah pertama menuju penyembuhan atau keputusan yang tepat. Setiap kasus itu unik, tapi setelah melihat banyak cerita, beberapa pola sering muncul. Penyebabnya jarang sekali sesederhana dia jahat. Seringkali itu adalah kumpulan rasa sakit yang menumpuk dan tidak tersalurkan. Pertama, dan yang paling mendasar, kurang perhatian dan kedekatan emosional. Banyak perselingkuhan dimulai dari hati yang merasa kosong. Ketika seorang istri merasa tidak didengar, tidak dihargai, atau selalu berada di urutan terakhir setelah pekerjaan, hobi, atau hal lain, itu menciptakan luka. Selingkuh seringkali adalah pencarian akan koneksi emosional yang hilang di rumah, bukan sekadar fisik. Kedua, masalah komunikasi yang parah. Ketika obrolan hanya seputar tagihan, jadwal anak, atau makan apa malam ini, tanpa pernah menyentuh perasaan, harapan, atau ketakutan, pasangan menjadi seperti rekan sekamar. Keheningan dan pertengkaran yang berulang bisa membuat seseorang mencari pelipur di tempat lain. Ketiga, kebutuhan intim yang tidak terpenuhi. Ini bukan cuma soal kuantitas, tapi kualitas keintiman. Apakah ada kedekatan, kelembutan, dan rasa diinginkan? Atau semuanya terasa seperti kewajiban dan rutinitas? Keempat, rasa jenuh yang dalam. Pernikahan butuh usaha. Jika tidak ada lagi kencan, kejutan, atau usaha untuk meromantisasi hubungan, kebosanan bisa menyelinap masuk. Kebosanan ini bisa membuat seseorang rentan terhadap perhatian baru yang terasa menyegarkan. Kelima, luka lama yang tidak pernah sembuh. Mungkin ada rasa sakit dari masa lalu, perasaan dikhianati, diabaikan, atau diperlakukan tidak adil, yang tidak pernah benar-benar dibicarakan dan dimaafkan. Luka ini menjadi celah yang mudah dimasuki orang lain. Keenam, pengaruh lingkungan dan kesempatan. Lingkungan pertemanan, interaksi di media sosial, atau kedekatan di tempat kerja bisa menjadi pemicu, terutama jika fondasi hubungan di rumah sudah rapuh. Dan ketujuh, masalah pribadi yang tidak tertangani. Kadang perselingkuhan adalah gejala dari masalah dalam diri, seperti krisis identitas, rasa tidak percaya diri yang mendalam, atau kebutuhan berlebihan akan validasi dari orang lain. Lalu di tengah semua ini, apa yang bisa dilakukan? Solusinya sangat tergantung pada satu pertanyaan mendasar. Apakah kamu ingin memperbaiki dan mempertahankan pernikahan ini? Jika jawabannya ya, inilah langkah awalnya. 1. Tenangkan badai dalam hatimu dulu. Jangan buat keputusan besar saat amarah dan kesedihan menguasai. Mulailah percakapan yang jujur, tapi dengan niatan untuk mendengarkan dan memahami, bukan menghakimi. Katakan, aku ingin mengerti apa yang terjadi. 3. Lakukan evaluasi bersama. Akui bahwa perselingkuhan adalah kesalahan, tapi akui juga bahwa dinamika hubungan adalah tanggung jawab berdua. Apa yang bisa diperbaiki dari kedua sisi? 4. Bangun kembali batu bata demi batu bata. Mulailah dengan quality time tanpa gadget, pelukan yang berarti, atau sekadar ngobrol tentang hari masing-masing. 5. Pertimbangkan bantuan profesional. Konseling pernikahan bukan tanda kegagalan, tapi tanda komitmen untuk menyembuhkan dengan cara yang benar. 6. Jika memutuskan untuk melanjutkan, buat komitmen dan batasan baru yang disepakati bersama, berdasarkan transparansi dan kepercayaan yang dibangun ulang. Dan jika setelah merenung kamu merasa tidak bisa menerima dan melanjutkan, itu adalah pilihan yang sah. Tidak semua luka bisa dipulihkan, dan tidak semua pengkhianatan bisa dimaafkan. Yang terpenting, keputusan untuk pergi diambil dengan kepala dingin dan demi kedamaian dirimu sendiri, bukan karena dorongan balas dendam. Hubungan adalah perjalanan yang kompleks. Perselingkuhan adalah salah satu badai terberat yang bisa menerpanya. Tapi baik kamu memilih untuk memperbaiki kapal, atau memutuskan untuk naik perahu yang berbeda, pastikan itu adalah pilihan yang memberdayakanmu untuk tumbuh dan menemukan kedamaian. Jika video ini menyentuh hatimu, bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah, dengan bijak dan penuh respek ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasi karena channel ini adalah tempat kita membangun percakapan yang